Jalannya dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ya. Sama sekarang masjid itu apa? Masjid terlintas bangunan. Masjid. Betul enggak? Coba masjid itu apa? Bangunan kan itu, yang ada kubahnya gitu kan. Udah pasti itu Pak, jawaban jadi sempit. Akhirnya apa, pengurus masjid yang diurus bangunan masjid, bukan kesucian masjid. Kalau perlu malah masjid singgung kemproh-kemproh, nggak menjaga kesucian, cuman dipel-pel lantainya, lihat dalamnya rusuh. Betul nggak? Karena pemahaman masjid fikih. Mestinya kalau kita bicara masjid, kembali apa sih masjid itu menurut Rasulullah? Kalau emang kan kita Nabi Muhammad kan. Nah, Rasulullah ngendika gini, al-ardu kulluha masjidun ilal makbaroh wal hamamah. Jadi bumi tanah yang terhampar ini semuanya masjid, kata Nabi, bukan bangunan. Illa apa? Kecuali al-makbaroh, kuburan, wal hamamah, dan kakus. Tahu kakus, Pak? Oh. Jumbleng kalau zaman biyen rungono septic tank itu. Septic tank asal ada teknologi. Mobil tinja aja belum ada dulu. Jumbleng ya, Pak. Jadi bumi semua yang terhampar ini menurut Rasulullah masjid, kecuali kuburan dan kakus. Nah, sekarang masjid itu sendiri menurut bahasa apa sih? Masjid itu berasal dari kata sajadah yasjudu, artinya sajadah itu sujud. Yasjudu sedang sujud atau akan sujud. Masjidun tempat sujud. Jadi bumi yang terhampar ini bisa dijadikan masjid. Jadi tempat sujudnya hamba. Itu menurut zat yang memperjalankan hamba dari masjid ke masjid. Oke ya? Nah, jadi bumi ini apa, Pak? Masjid itu apa, Pak? Tempat sujud. Terus kata Rasulullah, bumi ini semuanya bisa dijadikan tempat sujud kecuali kuburan. Makanya sama jangan coba-coba sujud di atas kuburan, nggak boleh. Iya. Sujud aja nggak boleh, kok malah dilunggui. Karo ngentut bareng wae. Tinggal sujud ora oleh. Dan kakus. Sama sujud yang dulu kakus. Orang oleh. Nah, oke ya. Dari masjid ke masjid. Ini harus menjaga kesucian, dasarnya harus subhanah dulu. Dan menurut sejarah sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi kan dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Ceritanya Kiai kemarin gitu kan. Nah ya itu, berangkat dari kesucian itu. Ya kudu berangkat dari ngerogoh kantong diwene wong. Apapun yang kita lakukan harus keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam, bukan karena tendensi macam-macam, juga bukan karangan dorongan orang. Karena zat yang maha suci berangkat dengan kesucian. Makanya masjid ini disebut al-haram. Apa al-haram artinya? Mulia, masjid yang mulia. Jadi bumi ini apa? Menurut Nabi, masjid yang mulia, yang harus dimuliakan. Saking muliane bumi sebagai tempat sujud, sampai Allah haramkan orang mengkotori bumi ini dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Betul benar? Paham benar? Yang namanya Masjidil Haram. Nah, oke ya? Tanah ya? Oke. Ini jangan diupload ya. Ini ilmu khusus ini. Kudune kok jam 1 malam kudune, teman mau ditakoni yang repot juga. Terus ibu-ibu nanti kalau jam 1 malam ora bakalan kuat, semaput ning kono. Ya kan?
Tapi nek saya sore ini kuwatir nek jare Pak, iku jebol Pak atape. Merot. Bisa dipahami belum, Pak? Oke. Jadi bumi ini apa, Pak? Masjid. Hah? Masjid. Masjid. Tanah yang bisa dijadikan masjid yang dimuliakan oleh Allah sehingga kita diharamkan untuk mengotori bumi ini dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Oke. Kembali ke ruh tadi ya. Tentang Islam ya. Jasadnya kan Islam ini. Kan ruhnya kan harus gitu. Oke. Sing sujud di muka bumi Islam bukan? Islam. Ragane apa rohe? Raga. Oke. Raga. Itu salahnya. Ayo. Bumi, tanah. Raga ini terbuat dari apa? Saripati bumi. Saripati tanah. Saripati tanah. Saripati tanah, tanah bukan? Tanah. Bukan. Tanah. Tanah. Tapi kan saripatinya. Saripatinya. Saripati itu adanya di dalam apa di luar? Dalam. Di dalam kan? Saripati kok ekstrak kok. Dalam. Santene kok, Pak. Jadi visi kita ini santene, Tanah. gladrenane Tanah. 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 Jeroane Tanah. tanah. Jaga kesuciannya. Nah, tadi udah masjid haram, sekarang Aqsa. Apa artinya Aqsa? Jauh. Jadi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan hamba yang sangat jauh. Lihat surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun dulu dah. Buka Qurannya biar baca. Biarin lu kadung yaminnya. Al-Mu'minun. Balik ke Al-Mu'minun. Padahal harusnya surat Nuh, tapi nggak apa-apa buka Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ya. Jadi Aqsa itu artinya apa? Jauh. Jauh. Kalau yang sekarang dilambangkan di Mekah sama Mekah, Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjidil Aqsa ada di Palestina kan? Itu jauh apa dekat? Jauh, Pak. Tapi dengan waktu singkat bisa ditempuh kan? Cik. Itu plus nembus 7 lapis langit tuh, Pak. Sepertiga malam itu, Isra Mi'raj itu. Sepertiga malam. Makanya Nabi selalu bangun di sepertiga malam menganjurkannya supaya bisa Mi'raj. Jadi Aqsa artinya apa, Pak? Jauh. Jauh. Jadi raga kita ini sudah mengalami perjalanan yang sangat Jauh. jauh jalannya. Dan harus mengelilingi bumi. Perjalanan kita ini tanpa disadari. Ini bicara Isra Mi'raj nih. Ini menjadi motivasi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Keren Pak, ilmiah. Bukan kita mau mengilmiahkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj nggak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ilmiah terlalu kecil diilmiahkan, nggak akan nyambung. Tetapi Isra Mi'raj menjadi motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang angkasa luar ini. Teknologi jauh, Pak, perjalanan. Nanti tak tunjukin kalau kita ini tanpa sadar sudah bisa mengelilingi bumi. Teman-teman nggak sadar karena apa? Sama nggak mau pakai rohani. Ketok-etok urip. Ning uripe ra kanggo. Nggih mboten? Nggih. Lah berarti Islam ambene uripe ora enak mungkin ya kan. Tadi pertanyaannya gitu kan? Nah, iya. Ini belum selesai saya cerita, sampean udah merasa terjawab belum? Udah ada kayaknya. Hah? Iya udah ada Ya, tapi kok sih belum rampung. Belum rampung ceritanya udah terjawab coba. Oke ya. Udah dibuka Al-Mu'minun, Pak? Udah ketemu, Pak?
ayatnya tak golekno Pak, aku ya tak nyimak Pak. Ini sudah nggak ada karena ini udah juz 21. Ada di buku yang jadi sing nom-nom kae buka yang cepet. Baca. Sing nom kurang kreatif. Al-Mu'minun itu surat ke-24 ya? Apa 23? 23. 23 ya? Iya. Surat 23. Tak golekno ayatnya sih Pak ya. Ayat berapa? Wong aku ya menungso Pak kanggonan lali Pak. Ora mungkin aku ngapal akeh. Al-Mu'minun. Ayat 12 Pak. Dan seterusnya. Coba siapa yang mau baca itu biar dapat pahala. Baca pakai itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah siap, Pak? Siapa yang baca siapa? Kamu udah boleh baca belum? Udah ya. Baca yang kenceng. Syuting. 12 awal. Terus sampai saya bilang stop. Sampai saya bilang sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Sadaqallahul azim. Mau diartikan apa tak artikan langsung? Simak ya. Ayat berapa? 12 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah menciptakan al insana, manusia, min sulalatin, dari saripati, mintinin tanah. Jadi manusia diciptakan dari apa Pak? Saripati tanah. Kalau Nabi Adam dari tanah. Kita manusia keturunannya Nabi Adam dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa kemudian ja'alnahu, aku jadikan dia, saripati tanah itu, nutfatan. Nutfah itu air mani. Dari saripati tanah jadi air mani. Jadi kita dari apa Pak bahannya? Di tanah. Air mani. Mani. Air mani dari mana? Persan saripati. Tanah. Jeluan apa betul? Jeluan. Ya. Fi qararim makin, yang kemudian berada di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Untuk berjalan dari rahim ini Pak, fisik kita nih, fisik dulu. Ya, tadi bicara tanah kan, sekarang fisik. Dari tanah kan. Kalau tanah tadi, bumi tadi, masjid, fisik kita apa? Masjid bukan? Hamba. Hah? Fisik kita hamba. Hah? Masjid kan tanah juga, dari tanah, bahkan saripatinya. Cuman jauh. Makanya minal masjid ilal masjid. Ini masjid. Sekarang jalan lagi ke masjid. Tapi masjid yang sudah jauh jaraknya. Jadi untuk tanah sampai jadi diri kita,
Jadi badan kita ini dalam proses perjalanan yang jauh, Pak. Pertama tanah dulu. Oke ya. Tanah. Terus bapak kita maculi tanah. Nandur telo. Telo, mbuh jagung, mbuh pari, mbuh jengkol, mbuh pete. Ya kan? Kan macul sih Pak perjalanannya itu. Dipaculi dulu, nanam singkong dulu, singkongnya berjalan dulu, tumbuh, buat itu. Isinya dimakan bapak kita, dimakan ibu kita. Terus berjalan dia ke dalam lambung. Di lambung muter melakukan perjalanan, Pak. Ya, dikeruas-keruas sama babat di dalam lambung kita. Babat yang bentuknya kayak anduk. Usus besar. Nah, dia kan kalau pengen makan soto babat sebenarnya rai soto babat ya anduk direndam ngono aja. Mau ambil bumbune enak, empuk ngono kae ora patek beda lah. Keruas-keruas nganggo anduk-anduk. Ya kan? Nah ini yang bikin asam lambung ini Pak. Ketika perut kosong, ini kegesek-gesek lecet. Babat ini. Terus ditetesin dengan air empedu yang pahit itu. Ditetesin empedu. Proses. Disaring. Berjalan kan Pak? Disaring dulu Pak, nggak sembarangan Pak. Jauh nggak perjalanan ini? Berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Ya Pak. Udah dikeruas tes, disaring, ada jadi darah merah. Betul enggak? Ada yang jadi darah putih, sehingga apa Pak? Trombosit apa darah putih itu apa istilahnya? Yang kurang darah putih apa itu ya? Kalau orang sakit itu darah putih ya. Nah, ada jadi yang rojo kental rojo encer. Namanya madi. Ya, tahu kan Madi Pak? Ya. Bukan Bang Madi, tukang pete kayak bukan Madi. Nah, baru ada lagi proses lagi, ada yang jadi mani. Jadi yang keluar itu sebelum mani itu Madi. Kalau Madinya najis, maninya tidak. Karena mani ini hanya bahannya Manusia. Ini sampai proses ini lama enggak? Sama. Jauh nggak perjalanannya? Aksa nggak? Oke, masih belum Pak. Belum jadi fisik sampean. Baru jadi air mani. Nah, air mani ini berjalan lagi Pak. Cari fikorori makin. Cari tempat yang kokoh, mencari rahim. Nggak gampang proses cari rahim itu Pak. Harus dandan dulu yang rapi. Nah nanti duwe yo anduk kantongnya ben ketoke kantongnya andel yo anduk ngono kae dompete kosong kok celuk nipis entar tuwa. Anduk ngene apa kertas kok kantonge ngono kae ben ketok kedel guaya sing rada ambune wangi sithik terus gayang-gayang ngono cah wedok lewat yo sit-suwit nongkrong ning mall depan mall apa ning depan bioskop. Kudu agresif Pak. Mlaku kudu rajin mlaku. Sampai rajin mlaku ya sering ngelirik-ngelirik, wah cocok nih sih cuit. Ya kenalan bareng, aku agresif Pak. Mundar-mandir ngeterno surat. Perjalanan bukan tuh. Nah, kita kok ada respon. Ya wis. Sesuk nunggu apa, saiki nunggu apa. Gitu kan? Wong wis tir padha irenge. Sir padha senenge. Jangan pakai alasan jodoh tidak kemana Pak, jangan. Saingannya di mana-mana, kok sambar bedoro kolor Perjalanan jauh, Nabi pun godaannya banyak di perjalanan itu. Banyak yang manggil-manggil. Gini betul Pak? Itu Pak. Ketemu Dies. Pak, perjalanannya jauh Pak, dengkul sampai pegel banget. Wih, sampean ora sedeng sing minum jamu nganggo nduk bebek lho lah wis to. Nek perlu yo apa beli pasak bumi yang dari Kalimantan itu. Tenan. Loh, Pak. Perjalanannya bikin capek enggak?
Dungkul pegel pinggal kemeng apa ndarane piye? Nek sik nom-noman ku masih kuat tak jalan. Wis aja lerene aja kesuwen. Mlaku neh. Terus sila adus sik. Wis mlaku karo adus ngono bareng ora apa-apa. Wis enom kok. Nggih. Nggih to, Mas. Nggih. Aja guyang-guyu kowe urung tahu wae ora wani. Ayo itu Pak, bisa. Perjalanan jauh Pak tidak? Jauh. Baru Pak. Ya kan? Wah adanya ning Majalengka Pak. Mlaku ning waduh ning Majalengka tuh. Nek ora rajin mlaku rono, samber Bathara Kala dhisik kok karo. Aduh. Justru kalau aduh ini komunikasinya ini udah kita nggak jalan ke sono mondar mandir, komunikasi kurang ya kan, agresif nggak ada, sambil Bathara Kala. Nah gua alasannya, wah habis saya nggak ada rasa apa nih aku kok ditokno aku nggak ada rasa, pengen ngerasakno saiki po, nek aku ngono lanang kok ditantang ngono wedi, pengen ngerasakne saiki po, ngono. Tapi kan harus berjalan. Ada loh Jakarta Majalengka iku. Jauh apa dekat? Jauh. Aku kok ngomong nggak ada rasanya. Nah, saiki aku wis ning kene. Pengen ngrasakne saiki kok. Ah, ya iya deh kalau memang berani ngrasakne saiki. Ayo, ijab kabul selesai setengah jam. Bret, rasakno. Terus wah enggak nyangka kalau tahu rasanya begini dari dulu aja. Iya enggak? Tuh, itu proses perjalanan. Baru bus ke alam rahim, bus, ya kan? Itu lama Pak, prosesnya untuk membentuk tubuh, nunggu 4 bulan Pak. Berjalan dulu, nutfah masuk ke fi qararin makin, betul nggak? Tadi air mani masuk ke dalam tempat yang kokoh tadi ya, ayat berapa? 12. Jauh nggak itu? Saya aja jelasinnya sampai jauh ini. Ayat berikutnya, coba berjalan lagi. Summa khalaqnan nutfata alaqatan. Summa khalaqna, kemudian aku ciptakan, apa yang diciptakan? An-nutfah, air mani itu alaqatan, berjalan, berubah menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung. Artinya apa? Nutfah ini setelah masuk ke dalam rahim dirubah oleh Allah menjadi gumpalan-gumpalan darah yang menggantung di dinding rahim. Makanya kalau orang hamil tidak haid. Gitu betul. Perjalanan kan 40 hari. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, udah 80 hari ya. Fa khalaqnal alaqata mudghatan ya. Fa khalaqna, maka aku ciptakan alaqah, segumpal darah tadi itu mudghatan, menjadi segumpal daging. Oke ya. Jadi air mani, segumpal darah yang menempel di dinding rahim berubah lagi menjadi segumpal daging. Oke ya. Fa khalaqnal mudghata idhoman. Lalu segumpal daging tadi dirubah lagi menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Ya, karena di fakasaunal idhoma lahma. Maka tulang belulang itu terbungkus daging. Coba disimak terjemahnya ya, takut saya salah. Ya, disimak ora sih? Disimak, siapa tahu saya tak bohong-bohongin. Sama kalau nggak nyimak, nggak mikir nanti dibohongin sama saya nggak tahu. Ah, cerita apa aja itu. Ya enggak? Jadi nutfah, air mani berubah dari segumpal darah yang menempel di rahim, berubah lagi menjadi daging, segumpal daging berubah menjadi tulang belulang yang dibungkus daging. Pakasonal idoma lahma. Suma ansaknahu kholqon akhor. Kemudian aku jadikan dia makhluk yang lain. Artinya sudah berbentuk manusia yang disebut
janin sudah berbentuk. Oh ini ana kelamine wedok, ini lanang, gitu kan. Sekarang malah ada alat canggih bisa neropong. Ya kan? USG. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah ya sebaik-baik pencipta. Nah, di saat itulah Allah sempurnakan ciptaan semua menjadi sebaik-baik pencipta dan manusia menjadi sebaik-baik makhluk. Dengan apa? Ditiupkan ruh. Pada usia 4 bulan alias 120 hari. Perjalanan jauh apa tidak? Jauh. Fisik kita sudah terbentuk, Pak. Baru nyampe mana? Baru nyampe mana? Rahim. Baru nyampe mana? Rahim. Rahim. Baru sampai rahim. Masih jalan lagi nanti fisik ini. Udah ya. Suma inakum ba'da dzalika lamayitun. Suma kemudian inakum sesungguhnya kalian semua setelah hidup dari rahim kemudian berjalan lagi hidup di alam dunia. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang sebentar, ada yang lama. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 38 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang cuma 5 hari, ada yang cuma 1 jam berjalan di muka bumi. Betul nggak? Yes. Nah, sesudah itu sumainakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu kalian semua pasti dimatikan. Habis perjalanan dunia ini sudah selesai, mati, Pak. Berarti selesai dong perjalanan Isra. Perjalanan fisik selesai. Iya, selesai. Jauh enggak nih? Jauh. Jauh enggak nih? Berarti fisik kita ini masjid yang jauh. Perjalanan fisik ini dari Masjidil Haram ini tanah ya menjadi Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Sekarang kita berada di masjid apa tidak? Masjid. Nah, di samping masjid ini harus dijaga kesuciannya, maka masjid yang jauh ini pun harus dijaga kesuciannya. Ojo dikotori. Dari awal udah maha suci. Karena kalau dikotori ini akan menjadi penyakit buat kita, menjadi penghalang. Makanya kudu dibelah dadanya. Karena sudah ada ruh yang ditiupkan. Ruh siapa? Zat yang maha suci tadi sumbernya. Ditiupkan oleh zat yang maha suci. Pes. Bisa hidup di alam dunia. Makanya dia harus bersih, dijaga kesuciannya. Dibelek dulu dadanya. Karena adanya di dalam. Jauh apa tidak? Nah, baru ya. Sudah mati apa? Masih jalan, Pak. Suma innakum yaumal kiamati tub'asun. Kemudian sesudah itu nanti kalian akan dibangunkan di hari kiamat. Dari alam barzah ke alam mahsyar. Mi'raj apa tidak? Ya. Untuk apa? Untuk kembali menghadap kepadanya. Kembali menghadap itu cara Jawane apa? Sowan, ngadep, sebo. Kapan waktunya kembali? Setelah mati. Kembali menghadap. Kalau kembali menghadap, berarti sebelumnya pernah menghadap. Kalau kembali menghadap, berarti sebelumnya pernah Menghadap. Ini sampean kan kembali menghadap. Karena sebelumnya malam Senin yang lalu kalian sampean sudah menghadap. Sekarang ini kembali Menghadap. menghadap. Lewat perjalanan. Isra Mi'raj perjalanan untuk kita untuk kembali menghadap. Perjalanan Mi'raj itu perjalanan menghadapnya Rasulullah Muhammad SAW menghadap kepada Allah. Dan dulu juga sudah pernah menghadap. Di surat Al-A'raf ayat 172. Ya.
Kala sebo, sampeyan kudu eling kala sebo. Aja mung syahadat. Syahadat lali kala sebo ya ora iso balike angel sampeyan. Gelem syahidiyah enggak gelem kala sebo. Sampeyan mengabaikan kala sebo. Ya syahadatnya mus berapa? Loh, engko nek wis perjalanan melewati bumi, fisik kita kemana? Kembali ke masjid. Mari. Jadi makbaroh. Kembali ke tanah. Ning kuburan, tapi yang ditiupkan ini roh. Nah, nek saiki jasate sampean Islam terus rohe urung, kira-kira piye? Nggak bisa menghadap. Lah iya, Ya, karena belum menyaksikan ya. loh, bersaksi. pertanyaan sampean itu bukan? Iya, pertanyaan saya begitu Pak. Jadi kalau agama secara umum, Iya. jasad kita itu udah Islam. Iya. Tapi syarat Islam kan syahadat tadi. Ah iya. Sedangkan roh kita kan belum menyaksikan karena belum bersyahadat Nah. itu. Dulu yang menyaksikan kalau sebo Waktu di dalam roh kita menyaksikan. menyaksikan kan? Menyaksikan. Berarti yang disahadatin apanya? Alastu birabbikum Iya. bala syahidna. Udah ada jasadnya belum? Belum ada. Nah, Roh. setelah syahadat baru perjalanan Iya. ini dari Saripati tanah. Nah, Baru fisik. Nah, sekarang fisiknya yang syahadat. Ruhela lali. berarti harus kembali menghadap. Ini betul. Makanya khotib-khotib bilang wala tamutuna illa wa antum. Muslim. Jangan coba-coba kamu mati. Melainkan kamu mati tetap bawa Jangan mati fisiknya wis remuk. Lambene saya iso sadat, ora iso apa. Sing ngono kari roh. Nek roh iki ora Islam piye? Ya Islam indanas waktu fisik, tapi indah Allah Nggak bisa kembali. waktu mulai kembali ditanya nomor satu. Yang ditanya pertama kali rohaniyah kita itu sebagaimana yang kita ditanya pertama. Alastu birabbikum. Ayo, kamu anak tak perjalankan kamu. Sekarang aku meminta kesaksianmu. Nanti ya waktu aku mana, masihkah kamu mengakui aku Tuhanmu satu-satunya yang kamu sembah? Kita jawab, qalu bala. Ya, betul. Syahidna, saya bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illa anta. Kan berhadapan-hadapan waktu itu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau, karena berhadap itu namanya qala sebo di saat kita menghadap. Nah, kita nanti ini dalam perjalanan untuk kembali menghadap. Dan nanti yang menghadap, dulu menghadapkan rohnya. Jasadnya jelas bosok apa. Gampang kan ini malah, nggak usah diperhalus lah bahasa itu malah rapang. Jadi rohnya perlu enggak syahadat? Lah iya makanya kudu dielingno tentang kalau berapa nanti dibangkitkan untuk kembali menghadap setelah mati di alam dunia. Itu urusan belum selesai. Kamu akan dibangkitkan untuk kembali menghadap. Gitu loh. Itu insya Allah lah. Ya, kalau kita masih seneng nguplek di dunia ini terganggu kita sama dunia. Karena kita masih berpikir fisik. Makanya kadang-kadang mambu barang, tapi nek roh ora tau mambu roh itu. Sing mambu mesti irunge. Nah, itu karena masih perjalanan ya. Iya kan? Iya. Coba pakai rohaniah kita. Oh, sing mambu-mambu itu mesti nggak bisa ya? Ya, mambu barang gosok lah barang itu ya. Makanya barang sing bakal bosok. Nek ketemu sing gosok, ini krasa. Ngono padha kowe karo iku. Tapi nek roh kan enggak. Iya kan? Ya padha. Mungkin kita bosoknya mambune lebih dari yang sampai mambu. Mungkin. Tapi aku ora mambu. Aku ya sedep-sedep ae. Nggak terganggu saya. Jadi kadang-kadang kalau masang gitu. Nah, ya itu. Nah, Kadang kalau yang bilang seng apa nih? irungnya ya. Cangkeme. Oh ya. Sing ngambu seng apa nih? Ini. Irunge. Irunge. Mergo iku bolo iku. Iya. Bolone jenengan sumben wis dipendem ya.
mungkin mambune luwih saka iku sehingga harus buru-buru. Jadi ora usah membenci barang-barang sing mambu. Enggak. Kadang-kadang barang sing mambu ora ana digoleki ya. Wong pontang-panting rene ngomongi kadang-kadang ngomong belani sing ambune ra enak. Nah itu kadang-kadang. Piye Pak Tarso? Terus lanjutannya ya. Nanti akan dibangkitkan. Nah, Allah ngasih solusi carane supaya iso kembali menghadap. Supaya bisa kembali menghadap dengan baik. Itu ada lapisan-lapisan, ada tangga-tangga yang harus dilalui. Yang fokus yang ngaji itu. Ngaji itu yang fokus, kalau nggak fokus nggak bisa. Jadi untuk bisa kembali menghadap dengan baik, dengan selamat, itu ada tangga-tangga. Tangga itu yang disebut mi'raj. Tangga itu mi'raj. Jamaknya ma'arij. Makanya tangga-tangga. Pijakan-pijakan. Nah, di ayat berikutnya Allah nyatakan dalam rangka tub'asun, dalam rangka melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang jauh ini, kamu melewati, Allah bilang ada tangga-tangga. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa. Walaqad khalaqna, dan sungguh aku ciptakan fawqakum, di atas kamu. Kalau di atas itu naik apa medun? Naik. Naik apa mendatar? Naik. Kalau Allah bilang di atas kamu itu naik apa mendatar? Naik. Naik. Rasulullah Mi'raj itu naik apa turun? Naik. Naik. Kenapa? Walaqad khalaqna fawqakum, dan sungguh aku ciptakan di atas kalian berapa? Sab'a tara'iqan. Sab'an itu tuh 7. Tara'iqan jalan. Aku ciptakan di atas kalian ini 7 jalan. Berarti untuk kembali menghadap harus menempuh 7 Jalan. Udah apa belum? Belum. Makanya kudu munggah. Nih, Udah. 7 Pak. Udah. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di dalam Latifatul Qalbi, Latifatul Ruh, Latifatul Siri, Latifatul Khofi, Latifatul Akhfa, Latifatul Nasunatiko, baru nyampe Latifatul Kullu Jasad. Bun-bunan. Set. Loh, sampean nggak melalui itu. Dengkel sampean, ra iso munggah sampean roe. Ngene tok ngene mendelik mendungak. Ngene ditalken Allah, la ilaha illallah, krokol, lah kok krokol dhuwur men. Ngene ngono kae. Ndak pengen ngono iku. Halo. Sing kayak banyu sate ora ngerti ngene kuwi. Ya udah iki diombeni krokol. Bar diombeni ya malah grokol wae. Terus panik. Pripun Pak Dwi? Pun tenang kok sakniki. Ya wis tenang. Tapi tetap Pak Dwi kula mbiyen kedah wangsul. Arep apa? Asik. Lah kali Pak Dwi nopo pripun? Ambuh. Ya kan? Balik, paham bikin, balik wangsul iki. Bareng ibu. Ngono kae. Jane wis tenang. Bilang aja kangen pengen pulang. Tak boleh alasan sing kuat sik. Dinalah cepat. Tiwas tak tenang. Tak ono. Ya wis ono tiket ngono ae ngono. Dan udah tenang. Itu loh.
nanti sesudah perjalanan panjang di dunia kamu saya matikan, setelah saya matikan nanti di hari kiamat kamu saya bangkitkan untuk apa? Kembali menghadap. Dan ingat, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa, dan sungguh aku jadikan, aku ciptakan di atasmu ini ada 7 jalan yang harus kamu tembus, 7 lapis langit. Ning kene 7 lapis bumi, dalanmu nembus 7 lapis bumi. Fisikmu engkau munggah rohmu itu nembus 7 lapis langit. Rasulullah itu menembus 7 lapis langit baru nyampe ke Sidratul Muntaha, dan ndak ada orang lain yang bisa mengikuti. Lah sampean opo-opo pengen didelok wong ndak bersih, sampean pengen dipuji, ngene enggak dipuji, enggak direspon wong, cembrat-cembrut, nyoprat-nyaprot, ngomel rono, ngomel rene. Kowe iku kon katanya alladzi asrobi abdi, kowe iki hamba. Lakune hamba iku sing nglakokne zat. Aja ngono ah uripe. Ora enak kowe. Nabi Muhammad itu setelah nembus 7 lapis langit, mau ke Sidratul Muntaha, jangankan kok menungso. Malaikat Jibril ndak bisa ngikutin, tetep jenengan mangkat piyambak, tanggung jawab piyambak, pun ngadep piyambak, mboten enten sing ngancani. Nek sampean semua ketergantungan dengan orang lain, terus mau apa nanti di sana? Apa-apa kudu didelok wong, apa-apa kudu didelem wong, apa-apa kok pengen diweruhi wong. Wong ora iso apa-apa ngene ngono. Mangkat dhewe nembus setelah nembus 7. Ya mboten. Terus mboten riwayat engko ndang Quranku bikinanku dhewe. Nah, wa makuna. Ya, wa makuna itu dan kami tidaklah lengah, wa makuna anil khalqi, dan tidaklah kami dari ciptaanku itu al-ghafilin, lengah. Gofil. Aku nggak mungkin lengah terhadap semua yang aku ciptakan, kata Allah. Kok kira aku lali ta? Ngono jare Allah, kowe sing lola lali, aku nggak tahu lali. Aku nggak pernah lalai, aku nggak pernah lengah terhadap semua yang aku ciptakan. Dari awal sampai akhir aku sing gawe. Makanya aku selalu ingat kamu yang tidak pernah ingat sama saya. Suka melupakan saya. Saya tidak pernah lupakan kamu. Buktine kowe turu ae saya tak openi. Kowe turu tak tenggone, kowe turu tak keloni. Tak demen tak selimuti. Pengen seneng tak kae ngimpi. Aku ya wis ngerti nek kowe iku ora rabi-rabi nutfahmu yo muntuk kae kebajangan hormon ya kan. Tak untahno pas turu. Aja guyang-guyu dok. Urusan siapa itu? Kita bisa bikin begitu. Itu bukti bahwa dia tidak pernah lalai terhadap kita. Kenapa kita begitu melupakan seenaknya sendiri? Apa-apa malah orang lain, apa-apa orang. Lah Allah mau kemana? Enggak cukup ada didelok oleh Gusti Allah itu. Itu tandanya syahadatnya lemah. Ya, orang yang yakin dengan syahadatnya, dia tidak butuh orang lain dalam keyakinan dirinya. Secara fisik kita qablun minan nas karena Isra itu perjalanan horizontal, menyambung hubungan baik antar manusia. Tapi urusan dengan Tuhan tidak ada. Urusan ibadilah itu, urusan amal kita. Semua sama Allah. Kenapa? Syahadatnya sampean bener. Syahadat kan penyaksian kan. Asyhadu itu saya bersaksi. Berarti jenengan masing-masing itu jadi saksi. Syarat saya saksi, menyaksikan yang disaksikan. Saya menyaksikan jenengan. Betul nggak? Berarti jenengan yang disaksikan. Jenengan yang disaksikan menyaksikan saya apa tidak? Kalau saya menyaksikan jenengan yakin, dan saya pasti yakin sampean disaksikan oleh sampean. Loh, kita ini nggak merasa disaksikan Tuhan karena kita belum pernah menyaksikan Tuhan. Betul nggak? Loh, coba kalau sampean merasa menyaksikan Tuhan, sampean di kemanapun sampean merasa disaksikan Tuhan. Wong syarat jadi saksi itu menyaksikan yang disaksikan. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Yang disaksikan pasti menyaksikan. Apalagi yang disaksikan zat yang maha menyaksikan. Makanya perjalanan Isra Mi'raj dalam rangka linuriyahu min ayatin. Untuk aku perlihatkan ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaan. Untuk aku perlihatkan supaya kamu menyaksikan bener. Kudu Isra Mi'raj.
berat. Wallahu a'lam Bisa. terjawab. Ah, Jadi butuh ingat 7 lapis langit. 7 lapisan ditembus. Wallahu a'lam bisa. bisa apa iya. Kita kembalikan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo monggo. Jawaban.